Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe karang atau terbang, yaitu Minior bentuk meteor dan Minior inti merah. Pokemon bertipe normal yaitu Kemola. Pokemon bertipe api atau naga yaitu Turtonator. Pokemon bertipe listrik atau logam yaitu Togedemaru. Pokemon bertipe hantu atau peri yaitu Mimikyu bentuk samaran. Pokemon bertipe air atau telepati yaitu Broxis. Dan Pokemon bertipe normal atau naga yaitu Drompa. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe hantu atau daun, Pokemon bertipe naga, Pokemon bertipe listrik atau peri, Pokemon bertipe telepati atau peri, Pokemon bertipe daun atau peri, dan Pokemon bertipe air atau peri. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Dhelmise. Dhelmise ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penjalar laut. Dalam Pokédex, Dhelmise ini berada di nomor urut 781. Dhelmise memiliki tinggi 3,9 meter dan berat 210,0 kg. Dhelmise memiliki kemampuan pekerja besi, memperkuat jurus tipe steel. Ganggang yang mengambang di dasar laut menempel dan mengambil alih bagian dari kapal tenggelam, lalu terlahir kembali sebagai Pokemon hantu. Dhelmise menurunkan jangkar ke laut dan menanti datangnya mangsa. Pokemon ini menangkap Wailord yang berukuran besar dan menyerap vitalitasnya. Dhelmise sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Dhelmise ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua, ada Pokemon yang bernama Jangmo-o. Jangmo-o ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bersisik. Dalam Pokédex, Jangmo-o ini berada di nomor urut 782. Jangmo-o memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 29,7 kg. Jangmo-o memiliki kemampuan tahan peluru, melindungi Pokemon dari beberapa jurus bola dan bom. Jangmo-o juga memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Jangmo-o saling menghantamkan sisik di kepala dengan temannya untuk mempelajari cara bertarung. Ini melatih teknik dan mental mereka. Sisik Jangmo-o sebenarnya bulu tubuh yang menjadi keras bagaikan logam. Pokemon ini menyembunyikan sisik tersebut untuk berkomunikasi dengan temannya. Jangmo-o sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Jangmo-o ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Hakemo-o. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Hakemo-o. Hakemo-o ini merupakan Pokemon bertipe naga dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bersisik. Hakemo-o merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Jangmo-o. Dalam Pokédex, Hakemo-o ini berada di nomor urut 783.
Hakemo-o memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 47,0 kg. Hakemo-o memiliki kemampuan tahan peluru, melindungi Pokemon dari beberapa jurus bola dan bom. Hakemo-o juga memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Tubuh Hakemo-o yang penuh luka dan sisiknya copot merupakan bukti kekuatannya. Pokemon ini akan memamerkannya pada lawan yang telah dikalahkan olehnya. Hakemo-o menyembunyikan sisiknya dan meraung sebelum menyerang dan mencabik-cabik lawan menggunakan cakarnya yang tajam. Hakemo-o sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, terbang, telepati, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Hakemo-o ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Kommo-o. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Kommo-o. Kommo-o ini merupakan Pokemon bertipe naga dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bersisik. Kommo-o merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Hakemo-o. Dalam Pokédex, Kommo-o ini berada di nomor urut 784. Kommo-o memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 78,2 kg. Kommo-o memiliki kemampuan tahan peluru, melindungi Pokemon dari beberapa jurus bola dan bom. Kommo-o juga memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Saat menemukan musuh, Kommo-o melakukan intimidasi dengan menyembunyikan sisik ekornya. Pokemon ini hanya akan bertarung dengan lawan kuat yang tidak takut pada intimidasinya. Terdapat lukisan di peninggalan kuno menggambarkan kesatria zaman kuno yang mengenakan zirah terbuat dari sisik Kommo-o. Kommo-o sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, terbang, telepati, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Tapu Koko. Tapu Koko ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon roh tanah. Dalam Pokédex, Tapu Koko ini berada di nomor urut 785. Tapu Koko memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 20,5 kg. Tapu Koko memiliki kemampuan pembuat listrik, mengubah medan menjadi medan listrik ketika Pokemon memasuki pertarungan. Tapu Koko dikenal sebagai dewa pelindung, tapi juga merupakan dewa murka yang akan menyerap manusia atau Pokemon yang menyinggung perasaannya. Dewa pelindung mele-mele yang mengendalikan petir, Tapu Koko penuh rasa ingin tahu dan kadang muncul di hadapan orang-orang. Tapu Koko sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 7. Tapu Koko ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Tapu Lele. Tapu Lele ini merupakan Pokemon bertipe telepati dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon roh tanah. Dalam Pokédex, Tapu Lele ini berada di nomor urut 786. Tapu Lele memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 18,6 kg. Tapu Lele memiliki kemampuan pembuat psikis, mengubah medan menjadi lapangan psikis ketika Pokemon memasuki pertarungan. Tapu Lele menyembuhkan luka manusia dan Pokemon dengan menaburkan sisiknya yang berkilauan. Dewa pelindung yang dipuja di Pulau Akala, Tapu Lele dikenal sebagai dewa pelindung, tapi juga suatu keberadaan yang dapat disebut sebagai jelmaan alam yang juga memiliki sifat polos dan kejam. Tapu Lele sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, hantu, dan logam.
Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Tapu Lele ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh, ada Pokemon yang bernama Tapu Bulu. Tapu Bulu ini merupakan Pokemon bertipe daun dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon roh tanah. Dalam Pokédex, Tapu Bulu ini berada di nomor urut 787. Tapu Bulu memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 45,5 kg. Tapu Bulu memiliki kemampuan pembuat daun mengubah medan menjadi padang rumput ketika Pokemon memasuki pertarungan. Tapu Bulu dikenal sebagai dewa pelindung tapi juga memiliki keganasan untuk memukul hancur secara menyeluruh siapapun yang dianggap sebagai musuh olehnya. Tapu Bulu menyembunyikan ekornya untuk menyampaikan posisinya dan menghindari perselisihan yang tidak berguna. Dewa pelindung Pulau Ula-Ula yang mengendalikan rumput dan pepohonan. Tapu Bulu sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Tapu Bulu ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Tapu Fini. Tapu Fini ini merupakan Pokemon bertipe air dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon roh tanah. Dalam Pokédex, Tapu Fini ini berada di nomor urut 788. Tapu Fini memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 21,2 kg. Tapu Fini memiliki kemampuan pembuatan kabut, mengubah medan menjadi padang embun ketika Pokemon memasuki pertarungan. Tapu Fini hidup jauh di dalam kabut tebal, ditakuti dan juga dihormati. Dewa pelindung Pulau Poni yang dapat memanipulasi air. Tapu Fini dikenal sebagai dewa pelindung, tapi Pokemon ini kadang mendatangkan malapetaka yang mengerikan kepada siapa yang mendekatinya dengan sembrono. Tapu Fini ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, dan racun. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Tapu Fini ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe hantu atau daun, Pokemon bertipe naga, Pokemon bertipe listrik atau peri, Pokemon bertipe telepati atau peri, Pokemon bertipe daun atau peri, dan Pokemon bertipe air atau peri. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.